Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Keputusan Pembelian Konsumen. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Putra Oktaria Sanjaya dengan saya sendiri dengan NIM 20612329. Yang kedua yaitu ada Zelumita Amanda dengan NIM 20612149. Oke, yang pertama yaitu pengambilan keputusan pembelian konsumen. Nah, menurut Schiff dan Kanuk mendefinisikan kepuasan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Contoh pengambilan keputusan yang harus diambil oleh konsumen adalah kategori keputusan pembelian atau konsumsi merek. Nah, misal alternatif A mau makan di KFC dan alternatif B itu mau makan di McD. Nah, jadi keputusan pembeliannya itu harus dipilih salah satu dari kedua pilihan tersebut. Nah, Setiadi mengatakan bahwa inti dari pengambilan keputusan konsumen adalah proses yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih dan memilih salah satu di antaranya. Schiffman dan Kanuk mengemukakan 4 macam perspektif model manusia. Nah, yang pertama yaitu ada manusia ekonomi. Nah, atau bisa disebut manusia dipandang sebagai seorang individu yang memutuskan secara rasional. Nah, konsep manusia ekonomi dianggap terlalu ideal dan sederhana. Nah, yang kedua yaitu ada manusia pasif. Nah, atau bisa disebut sebagai individu yang mementingkan diri sendiri dan menerima berbagai macam promosi yang ditawarkan pemasar. Dan yang ketiga yaitu manusia kognitif. Nah, atau menggambarkan konsumen sebagai individu yang berpikir untuk memecahkan masalah. Nah, dan yang terakhir yaitu ada manusia emosional. Nah, atau bisa disebut menggambarkan konsumen sebagai individu yang memiliki perasaan mendalam dan emosi yang mempengaruhi pembelian atau kepemilikan barang-barang tertentu. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan sebagai pemecahan masalah. Pengambilan keputusan konsumen adalah sebuah proses pemecahan masalah yang diarahkan pada sasaran. Riset dapat membagi aliran ini ke dalam beberapa faktor ataupun subproses yang berbeda untuk menyederhanakan masalahnya. Yang pertama adalah tipe pengambilan keputusan. Jika ingin membeli sebuah rumah atau barang-barang yang tahan lama, konsumen akan melakukan sebuah insentif untuk mencari informasi. Sebaliknya pula, jika ingin membeli sebuah makanan ataupun minuman yang merupakan kebutuhan sehari-hari, konsumen akan melakukan pembelian yang secara rutin. Nah, di dalam tipe pengambilan keputusan ini dibagi beberapa tipe. Yang pertama itu pemecahan masalah yang diperluas. Yang kedua itu adalah pemecahan masalah yang terbatas. Dan yang ketiga, pemecahan masalah yang rutin. Dan yang kedua adalah langkah-langkah keputusan konsumen. Keputusan membeli atau mengkonsumsi suatu produk dengan merek tertentu akan diawali dengan langkah-langkah. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pengenalan kebutuhan ataupun sebuah keadaan di mana terdapat pembelian antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua adalah waktu. Waktu ini adalah menyebabkan terverifikasinya sebuah pengenalan ataupun kebutuhan untuk sebuah konsumen, baik dari usia lebih ataupun usia bawah. Yang ketiga adalah perubahan situasi. Perubahan situasi akan mengaktifkan sebuah kebutuhan konsumen yang masih lajang atau menghabiskan sebagian besar pengeluarannya untuk sebuah hiburan. Dan yang keempat, kepemilikan produk atau seringkali disebut dengan kebutuhan lain. Yang kelima adalah konsumsi produk ataupun persediaan konsumen untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Yang keenam adalah perbedaan individu ataupun kebutuhan yang sedikit berfungsi dan sedikit tidak berfungsi. Dan yang ketujuh adalah pengaruh pemasaran.
Dan ke-8 pencarian informasi, dan yang ke-9 adalah pencarian internal. Dan di dalam proses pencarian internal informasi ini dilakukan secara internal. Yang pertama itu konsumen akan berusaha mengingat semua merek dan produk. Yang kedua, konsumen akan berfokus pada produk dan merek yang sangat dikenalnya. Dan di dalam konsumen ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, kelompok yang dipertimbangkan. Yang kedua, kelompok yang tidak berbeda. Dan yang ketiga, kelompok yang ditolak. Dan yang ke-10 pencarian eksternal. Yang ketiga adalah kriteria evaluasi atau sebuah atribut maupun karakteristik produk yang digunakan untuk mengevaluasi serta menilai alternatif pilihan. Nah, kriteria ini bisa bermacam-macam tergantung pada produk atau jasa yang dievaluasikan tersebut. Nah, yang pertama itu ada harga. Harga ini adalah sebuah atribut produk ataupun jasa yang sering digunakan sebagian besar untuk mengevaluasikan sebuah produk. Yang kedua adalah merek. Merek adalah sebuah identitas ataupun simbol dari indikator dari produk tersebut. Yang ketiga adalah negara asal ataupun konsumen yang dikenal sebagai konsumen yang menyukai produk impor, maka mereka akan menganggap produk impor sebagai produk yang lebih berkualitas dibandingkan produk lokal. Dan yang terakhir yaitu implikasi pada strategi pemasaran dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Pemasar harus mengetahui jenis proses pemecahan masalah yang digunakan konsumennya untuk membuat keputusan pembelian. Pemasar harus menargetkan beberapa segmen pasar dengan masing-masing proses pemecahan masalah yang berbeda dan harus mengembangkan multi strategi. Nah, di sini terdapat 3 multi strategi, yaitu yang pertama pengambilan keputusan yang rutin, yang kedua pengambilan keputusan yang terbatas, dan yang ketiga pengambilan keputusan yang ekstensif. Nah, yang pertama pengambilan keputusan yang rutin. Nah, itu atau pemasar merek yang telah mapan dan memiliki pangsa pasar yang besar harus terus menjaga merek mereka agar tetap ada pada set yang dibangkitkan dalam benak segmen pasar yang paling menjanjikan. Secara umum, semakin otomatis suatu perilaku pilihan, semakin sulit bagi pemasar untuk menyela dan mempengaruhi pilihan. Nah, yang kedua, pengambilan keputusan yang terbatas. Nah, dasar strategi pemasarannya adalah menyiapkan informasi tambahan agar tersedia bagi konsumen kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan yang ekstensif. Nah, pemasar harus berusaha membuat informasi yang dibutuhkan tersedia dalam format dan pada tingkat yang dapat dipahami dan digunakan dalam proses pemecahan masalah. Pemasar dapat mengambil manfaat dari daya serap informasi konsumen dengan menyajikan contoh gratis, kupon potongan harga, atau percobaan gratis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.